Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A mata kuliah analisis laporan keuangan dengan saya Rina Nafi dengan NIM 003 dan rekan saya Cynthia Putri Arifiani dengan NIM 001. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas presentasi kelompok analisis laporan keuangan. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan analisis laporan keuangan dan analisis terhadap PT Akasa Wira Internasional Tbk. Kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar analisis laporan keuangan, tujuan analisis laporan keuangan, aktivitas bisnis perusahaan, serta jenis-jenis laporan keuangan pokok yang nantinya kita ambilkan dari Annual Report PT ATES 2021. Pengantar analisis bisnis. Ada dua istilah di sini, analisis bisnis dan analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis bisnis adalah proses evaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan dalam mengambil keputusan yang meliputi analisis atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Cakupan analisis bisnis ini cukup luas, yang nantinya akan berguna dalam banyak keputusan bisnis, seperti memilih investasi dalam efek ekuitas atau efek utang, memilih perpanjangan pinjaman dengan utang jangka pendek atau jangka panjang, dan lain sebagainya. Sedangkan analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis, yakni aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan akan mengurangi ketergantungan pada firasat, tebakan, dan intuisi dalam pengambilan keputusan, serta mengurangi ketidakpastian analisis bisnis karena pada analisis laporan keuangan ini berdasarkan pada data-data kuantitatif laporan keuangan perusahaan. Tujuan analisis keuangan. Secara umum, tujuan analisis keuangan adalah untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dengan mengevaluasi informasi yang tersedia tentang situasi keuangan perusahaan, manajemen, rencana dan strategi, serta lingkungan bisnisnya. Yang pertama adalah untuk keputusan investasi. Investor menyediakan dana kepada perusahaan sebagai balasan atas risiko dan imbalan kepemilikan. Lalu yang kedua ada pemberian kredit. Pemberian kredit ini dilakukan oleh kreditor dengan meminjamkan dana kepada perusahaan dan menerima janji pembayaran atas pokok dan bunga pinjamannya. Analisis ini digunakan oleh kreditor untuk mengevaluasi atas kelayakan perusahaan untuk mendapatkan kredit. Apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit atau tidak. Lalu yang ketiga ada kesehatan pemasok dan yang keempat ada kesehatan pelanggan. Kedua ini saling berkaitan, yang mana analisis ini digunakan untuk menentukan profitabilitas pemasok bersamaan dengan estimasi keuntungan pemasok dari transaksi yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Lalu tujuan yang berikutnya adalah pemerintah atau regulator. Pemerintah di sini membutuhkan analisis laporan keuangan untuk mengaudit laporan pajak dan memeriksa kewajaran jumlah yang dilaporkan. Lalu ada kesehatan perusahaan yang ditinjau dari karyawan. Sebagai contoh adalah seorang direktur yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi aktivitas perusahaan. Direktur ini akan dibantu dengan analisis bisnis maupun analisis laporan keuangan untuk menunaikan tanggung jawab untuk pengawasannya. Lalu ada analisis pesaing. Sebagai contoh, seorang manajer membutuhkan analisis laporan keuangan yang memberikan petunjuk pada manajer tentang perubahan strategi dalam kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan. Manajer juga menganalisis bisnis dan laporan keuangan perusahaan pesaing untuk mengevaluasi profitabilitas dan risiko pesaing. Lalu yang terakhir ada analisis internal. Sebagai contoh adalah analisis keuangan perusahaan. Manajer harus mengevaluasi dampak keputusan keuangan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Analisis bisnis akan membantu manajer untuk menilai dampak keputusan keuangan terhadap profitabilitas dan risiko di masa mendatang. Lalu ada aktivitas bisnis dan laporan keuangan. Sebelum masuk pada laporan keuangan, kita masuk pada aktivitas bisnis.
Ada 4 aktivitas utama perusahaan. Yang pertama adalah aktivitas perencanaan. Sebuah perusahaan ada untuk mengimplementasikan sasaran dan tujuan tertentu, yang mana sasaran dan tujuan perusahaan terdapat dalam rencana bisnis yang mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi, dan taktik untuk aktivitasnya. Rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasi kesempatan dan rintangan yang diharapkan. Analisis laporan keuangan akan membantu dalam mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian dan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Lalu yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan seperti membeli bahan baku untuk produksi, membayar pegawai, akuisisi perusahaan, dan lain sebagainya. Terdapat 2 sumber utama pendanaan eksternal. Yang pertama adalah investor ekuitas atau investasi saham. Lalu yang kedua ada kreditor atau pemberi pinjaman. Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Perusahaan mempertimbangkan beberapa hal dalam mencari pasar keuangan meliputi jumlah pendanaan yang diperlukan, sumber pendanaan, waktu pembayaran kembali, dan struktur perjanjian pendanaan. Keputusan atas hal-hal tersebut menentukan struktur organisasi perusahaan, memengaruhi pertumbuhannya, memengaruhi eksposur terhadap risiko, dan menentukan kekuatan pihak luar dalam keputusan bisnis. Lalu yang ketiga ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas. Misalnya adalah investasi aset operasi, di dalamnya ada investasi tanah, bangunan, peralatan, dan aset sejenis untuk menjalankan operasi bisnis perusahaan. Perusahaan juga sering secara temporer atau permanen menginvestasikan kelebihan kasnya dalam bentuk efek, seperti saham, ekuitas perusahaan lain, obligasi perusahaan dan pemerintah, dan reksadana, yang mana aset tersebut disebut sebagai investasi aset keuangan. Lalu yang terakhir ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi perusahaan merupakan sumber utama laba perusahaan. Laba mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam membeli dari pasar dan input dan menjualnya di pasar output. Seberapa baik perusahaan dalam menjalankan rencana bisnis dan strateginya, dan dalam menentukan bauran aktivitas operasinya, menentukan kesuksesan atau kegagalan perusahaan. Analisis angka laba dan bagian komponen-komponennya mencerminkan kesuksesan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Putri Arifiani. Terima kasih. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini laporan keuangan memiliki 5 komponen, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada bentuk laporan laba rugi, tapi sebelum itu kita mengingat dulu, laporan laba rugi, apa sih laporan laba rugi itu? Apa sih yang ada dalam laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi ini adalah sebuah laporan yang memiliki unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan, sehingga pada akhir periode akuntansi, kita dapat mengetahui apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi. Nah, di sini laporan laba rugi juga memiliki 2 bentuk, yaitu ada bentuk multiple step dan bentuk single step. Nah, apa sih perbedaannya? Bisa kita lihat, bentuk single step ini perusahaan untuk pendapatannya itu dicampur, entah itu pendapatan operasional atau pendapatan di luar operasional. Sedangkan untuk bentuk multiple step ini pendapatan beban itu dipisah, untuk pendapatan operasional sendiri dan juga beban operasional dihitung terlebih dahulu, kemudian baru disusul perhitungan
pendapatan dan beban di luar kegiatan operasional. Nah, sedangkan untuk PT Ades ini, perusahaan ini menggunakan bentuk laporan laba rugi multiple step. Bisa kalian cek sendiri di laporan Ades yang sudah tertera di PPT ini. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan untuk memberikan informasi mengenai perubahan modal yang ada dalam perusahaan akibat penambahan dan pengurangan laba rugi dan transaksi keuangan perusahaan. Di sini bisa kalian lihat ya, contohnya laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, kemudian laba atau rugi, price, dividen, terus kemudian saldo atau mungkin modal akhir. Next ada laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut dengan neraca. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisi kondisi keuangan perusahaan yang mencakup harta, kewajiban, dan modal. Di sini laporan posisi keuangan juga memiliki dua bentuk, yaitu bentuk skonto dan bentuk stafel. Bentuk skonto ini aktiva dan pasifanya berdampingan, sedangkan bentuk stafel ini adalah bentuk yang langsung. Terus untuk kasus PT Ades ini, PT Ades menggunakan laporan posisi keuangan yang bentuk stafel atau bentuk langsung. Next adalah bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan, atau secara sempitnya kita bisa menyimpulkan laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dari sebuah perusahaan. Kemudian adalah laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Di sini CALK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas. Serta di dalam CALK ini berisi tentang informasi-informasi umum perusahaan dan kebijakan-kebijakan dalam perusahaan. Nah, kemudian alat analisis, pengantar analisis laporan keuangan. Untuk membantu menganalisis laporan keuangan, tersedia beragam alat analisis meliputi analisis laporan keuangan komparatif, analisis laporan keuangan common size, analisis rasio, analisis arus kas, dan valuasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.